Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifai, NIM 24044111341. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas UTS dari mata kuliah jaringan komputer. Yaitu saya akan membawakan suatu topologi jaringan. Nah, kali ini saya akan membawakan satu topologi, yaitu topologi star atau topologi bintang. Topologi star atau topologi bintang ini mempunyai satu perangkat pusat yang disebut central hub. Nah, central hub ini sebagai media koneksi utama untuk semua perangkat yang ada di dalamnya. Cara kerjanya yaitu berpusat pada peranan central hub yang diilustrasikan sebagai database server. Ketika komputer ini ingin mengirimkan data ke komputer lain, komputer ini tidak langsung mengirimkannya ke komputer lain, tetapi harus masuk dulu ke kabel koneksi, setelah itu ke central hub. Nah, setelah central hub menerima, central hub akan mengirimkan atau meneruskan data tersebut ke komputer lain. Namun jika central hub di sini adalah switch, nah dia akan meneruskan data ke komputer yang ingin dituju, komputer tertentu yang ingin dituju. Dengan demikian, semua komunikasi yang ada di dalam jaringan ini harus melalui central hub yang bisa juga disebut dengan pengatur lalu lintas utama. Baik, karena pada topologi star atau topologi bintang menggunakan media transmisi kabel koneksi, nah di sini saya akan menjelaskan apa sih kelebihan dan kekurangan dari media transmisi kabel koneksi itu sendiri. Nah, untuk kelebihannya, penggunaan kabel koneksi dalam topologi bintang menghasilkan kinerja jaringan yang sangat andal dan stabil. Setiap komputer terhubung langsung dan memiliki jalur kabel dedicated atau khusus menuju central hub yang memastikan kecepatan transfer data tinggi dan latensi atau penundaan yang sangat rendah karena tidak ada jalur bersama antar komputer klien. Resiko tabrakan data atau collision sangat berkurang, membuat jaringan tetap beroperasi secara optimal bahkan saat lalu lintas padat. Keunggulan terpenting dari media kabel di sini adalah isolasi kegagalan. Apabila satu kabel putus atau mengalami kerusakan, hanya komputer yang terhubung ke kabel tersebut yang akan terputus, sedangkan seluruh sisa jaringan atau komputer lain dan central hub tetap berfungsi normal. Selain itu, media kabel tembaga seperti UTP menggunakan standar industri yang universal atau RJ45 sehingga relatif mudah dipasang dan mudah per unit kabel, serta menawarkan keamanan fisik yang lebih baik karena data hanya dapat diakses melalui penyadapan fisik kabel. Untuk kekurangan dari media transmisi kabel koneksi kabel, yaitu meskipun Anda mengimplementasikan kabel dalam topologi bintang, menghadapi beberapa kendala fisik dan biaya kekurangan utamanya adalah pemborosan kabel dan biaya instalasi yang relatif tinggi karena setiap perangkat harus ditarik kabelnya sendiri-sendiri dari central hub. Jaringan topologi bintang membutuhkan jumlah kabel yang sangat banyak, terutama jika jangkauan jaringannya luas. Hal ini tidak hanya menambah biaya material, tetapi juga membutuhkan proses instalasi fisik menjadi lebih rumit dan kurang fleksibel. Memindahkan satu komputer ke lokasi baru seringkali menuntut penarikan ulang seluruh jalur kabel baru. Selain itu, kabel tembaga standar atau UTP memiliki keterbatasan jarak efektif transmisi data yang umumnya hanya mencapai 100 meter. Jika jarak melebihi batas ini, kualitas sinyal akan menurun drastis, memaksa penggunaan perangkat penguat atau repeater tambahan untuk menggantikannya dengan kabel serat optik yang jauh lebih mahal. Terakhir, kabel koneksi terutama jenis UTP yang tidak terlindungi rentan terhadap interferensi elektromagnetik atau EM dari sumber daya listrik atau mesin besar di sekitarnya. Nah, itu dia kelebihan dan kekurangan dari media transmisi kabel koneksi. Di sini saya akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari topologi bintang atau topologi star yang Anda lihat tadi. Nah, untuk kelebihan dan kekurangannya saya akan bahas. Nah, kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama adalah
keandalan jaringan tinggi atau fault isolation. Nah, ini adalah keunggulan terbesarnya. Jika terjadi kerusakan pada kabel atau salah satu kabel koneksi, atau jika salah satu komputer mengalami kegagalan, hanya perangkat tersebut yang akan terisolasi. Sisa jaringan dan komunikasi antar komputer lain tidak akan terganggu. Dan yang kedua adalah akses dan kontrol terpusat. Nah, karena semua data harus melewati central hub, pemantauan, pengelolaan, dan kontrol lalu lintas data menjadi lebih mudah dilakukan dari satu titik pusat. Nah, dan yang ketiga yaitu mudah diperluas atau skalabilitas. Menambahkan atau menghapus stasiun kerja atau node baru dapat dilakukan dengan sangat mudah tanpa mengganggu jaringan yang sudah ada. Anda hanya perlu menyambungkan komputer baru ke port yang tersedia pada hub atau switch. Nah, selanjutnya yaitu kemudahan deteksi dan perbaikan masalah. Jika ada masalah koneksi, administrator dapat dengan cepat menentukan komputer mana yang bermasalah karena setiap perangkat memiliki jalur koneksi yang terpisah dan unik ke pusat. Selanjutnya saya akan membahas kekurangan dari topologi start atau topologi bintang. Nah, meskipun memiliki beberapa kelebihan yang signifikan, topologi bintang juga memiliki beberapa kekurangan. Nah, kekurangan yang pertama adalah ketergantungan pusat atau single point of failure. Nah, seluruh kinerja jaringan sangat bergantung pada central hub. Jika perangkat sentral atau hub atau switch ini gagal atau rusak, maka seluruh jaringan akan lumpuh total dan tidak ada komputer yang dapat berkomunikasi. Nah, selanjutnya itu biaya kabel yang lebih tinggi. Nah, karena topologi ini menggunakan kabel koneksi. Nah, topologi ini membutuhkan lebih banyak kabel yang dibandingkan topologi lain seperti bus atau ring. Nah, setiap stasiun kerja membutuhkan kabelnya sendiri dan terpisah untuk terhubung ke perangkat pusat. Kekurangan selanjutnya yaitu keterbatasan jumlah perangkat. Nah, jumlah perangkat yang dapat dihubungkan dibatasi oleh jumlah port yang tersedia pada central hub. Untuk menambahkan lebih banyak perangkat, Anda mungkin perlu membeli hub atau switch yang lebih besar atau menghubungkan hub tambahan. Nah, singkatnya, topologi bintang menawarkan kemudahan pengelolaan dan keandalan yang tinggi bagi setiap segmen koneksi, namun harus siap menghadapi resiko kegagalan jika perangkat tersebut bermasalah. Nah, kebutuhan IP address pada topologi bintang agar keenam komputer dapat berkomunikasi satu sama lain melalui central hub, mereka harus berada dalam jaringan network yang sama. Pengalamatan IP yang paling umum digunakan untuk topologi bintang dalam jaringan lokal adalah kelas C private atau paling umum. Nah, contoh jaringannya seperti ini di belakang. Nah, contoh konfigurasi 5G kita menggunakan contoh jaringan 192.168.1.1.0. Konfigurasi alamat IP untuk perangkat-perangkat dalam diagram Anda akan terlihat seperti ini. Nah, itu dia penggunaan IP pada topologi jaringan atau topologi start. Demikianlah penjelasan singkat dari saya mengenai topologi start atau topologi bintang. Jika ada kurangnya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.